Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum wa la tattabi ahwaahum minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajat walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabwakum fima fastabakus khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, dan diberi ketahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dengan nama Allah yang maha benar segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Al Ustadz Haji Ferry ya, selaku Ketua ZIS TSM. Nah, Masya Allah, takbir Bu. Allah Akbar, silakan kok. Langsung saja boleh. Masya Allah. Alhamdulillah. Nih yang Bapak Ibu tonton di YouTube, pantengin di Instagram, hadir di sini kok. Di sini kok. Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan kok, boleh yang merah kok. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, sapa dulu tuh. Sehat kok? Alhamdulillah. Fadol, kepada Kodondi kami silahkan. Ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Masjid Trans Bandung nih, Masya Allah. Masjidnya keren sekali. Saya senang bisa berada di sini, menjumpai Bapak Ibu di sini. Alhamdulillah, kita semuanya sekarang masih diberikan nikmat sehat, ya, Bu. Nikmat Islam yang terutama. Alhamdulillah. Ini acaranya tausiah atau tanya jawab? Boleh tausiah dulu sedikit, langsung nanti tanya Oh, jawab. tausiah. Iya. Bukan tausiah kali ya. Kristologi gitu ya. Nah, karena mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal saya di media sosial, terima kasih banyak atas dukungan dan doanya ya. Mudah-mudahan kami di Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, kami bisa terus mendakwahkan dakwah tauhid. Dakwah yang kami dakwahkan yang disebut dengan dakwah kristologi, yang kelihatannya kok ngapain ngomongin kitab orang gitu ya. Itu sebenarnya buat kami adalah dakwah tauhid. Karena dakwah yang kami lakukan buat kami adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid ya. Memang kami sering berinteraksi dengan orang-orang di luar Islam, khususnya dari saudara-saudara kita yang di dalam kekristenan, yang mana kami bahas kitab mereka. Tapi kita bahas kitab mereka dari sisi yang ilmiah. Ilmiah artinya kita tidak punya tendensi apa-apa kecuali daripada yang ada di dalam teks mereka. Ya, jadi kami dari Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, memang kami selain membina para mualaf dan membantu orang-orang yang mau masuk Islam, kami juga melalui yang namanya perang pemikiran. Perang pemikiran dalam arti kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang Kristen memang mereka tuh diperintahkan untuk mencari orang-orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Masih ada nggak Pak pemurtatan-pemurtatan gitu di Indonesia? Masih ya? Masih. Bener masih ya? Bahkan di kampung saya juga kayaknya terindikasi ada kok. Bener Ya, gitu ya? betul. Masih ya? Untuk biar lebih lanjut, izin kok saya agak jeda dulu ya sedikit ya. Kalau Saya tuh tadi lupa manggil ada sahabat yang udah kita undang kok. Ya. siapa? Jadi ada sahabat istimewa yaitu 20 guru ngaji. Oh, Masya Ya, Allah. boleh berkenan? Masya Allah. Afwan ya, kalau kita jeda sedikit. Kepada sahabat guru ngaji yang sudah Guru-guru diundang ngaji, oleh TBS berkenan untuk maju ke depan. Masya Allah. Bapak- Guru-guru ngaji semua nih? Iya, guru ngaji semua. Ini orang yang kerjanya numpuk pahala terus ini Masya tiap Allah. hari ini ya, Masya Allah ya. Silakan. Dimohon Pak segera bergabung ke depan Pak. Ada sudah hadir di sini kan? Oh, ini bapak-bapak ini. Oh mana? Sama Silakan, ibu silakan juga Pak. ada. Silakan Pak, maju ke depan Pak. Silakan di sini ya Pak. Nanti tahadus binikmat kita dokumentasikan. Ada titipan dari para donatur yang Masya insya Allah Allah. akan disampaikan juga oleh Koh Dondi ya. Ya.
Yang Baik, dari satu, Ahwat ada juga guru-guru ngaji. Guru Oh, ngaji Masya Ahwat, Allah. Masya Allah Silakan. ada. Ya, Di sebentar sana, dulu sebelah kita tanya sini. dulu ya, kok boleh ya dari Ya, mana? boleh. Izin Ustadz dari mana? Dari Sukasih, Sindang Laya, Siapa dari? Oh, Sedeni. dari Sindang Laya. Izin? Cibuntu. Oh, dari Cibuntu, Masya Allah. Ya, Cibuntu Timur. Cibuntu Timur. Dari Mahegar. Masya Allah. Ibu-ibu ini dari mana, Bu? Dari tadi? Oh, sama kayak saya, bukan. Sebentar. Dari mana? KRS Kulon. Dari KRS Kulon. Masya Allah ya. Semoga Allah alirkan pahalanya kepada siapapun yang menjadi wasilah rizki ini sampai kepada kita semua ya. Masya Allah. Boleh tunjuk Bapak Ibu takbir. Semangat Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Terpana sama Kohdoni kayaknya. Nah, segala kontribusi nanti yang Ibu sampaikan seperti ini akan disalurkan kepada sahabat istimewa. Ada guru ngaji, ada para pencari nafkah, ada penggali kubur, ada sopir ambulan, Masya Allah ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiro kepada seluruh sponsor. Siapapun yang wasilah waktu, pikiran, tenaga, biaya sehingga nikmat yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala ini sampai kepada kita menjadi amal yang Allah terima dan mengalir pahala kebaikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini boleh dilihat apa isinya. Oke. Ada pesan dari panitia. Oh, difoto dulu. Baik ya. Boleh agak merapat Pak Ustaz ke sini? Logonya pastikan tidak terbalik katanya. Ya, supaya kelihatan. Ah, boleh. Bisa dikit Pak, boleh Pak. Ibu, Bapak. Baik. Siap, tim dokumentasi. Ada yang foto. Saya makan dari sponsor. Oh, baik. Siap. Oke, Bos, tinggalan. Oh, ini Ustadz ada yang nanti ya menyusul. Siap, 1, 2, 3, boleh gayanya tauhid kok, boleh ya, bismillah. Karena hakikatnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3, Pak Ustadz, Bu Ustadz, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sudah kan? Alhamdulillah. Fadol, silakan kembali ke tempat yang sudah ditempati. Itu isinya sembako dan beberapa cenderamata dari sponsor. Fadol, afwan kok. Silakan dilanjut kok. Masya Allah, ngiri saya kalau ngeliat guru-guru yang ngajarin kebaikan setiap hari ya. Ini dari daerah Bandung semua. Ya, dari Bandung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang Bapak Ibu guru sampaikan kepada murid-murid menjadi amal jariah Ibu ya. Buat Amin ibu-ibu Allah, semua ya. Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah saya juga mohon doanya dari Bapak Ibu ya, karena saya bersama teman-teman di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini kami yang berjibaku. Kami berjibaku mengabarkan tentang kebenaran Islam tapi melalui ilmu kristologi. Nah, apa itu ilmu kristologi ya? Ilmu kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi kita, Nabi Isa Al-Masih, di dalam agama kekristenan atau agama Nasrani. Itu ya. Tetapi kita melihat dari sudut pandang Islam. Jadi apa yang mereka percayai, apa yang menjadi akidah mereka, itu kita pelajari, tapi kita tidak boleh keluar dari akidah Islam. Jadi tetap yang kita pelajari tidak keluar dari akidah dan iman Islam. Ya, itu yang kita coba diskusikan dengan mereka. Bukan berarti kalau kita mengajarkan kristologi itu terus kita mengajarkan untuk membenci orang-orang Kristen, sama sekali tidak. Saudara-saudara saya juga masih banyak yang Kristen. Tapi yang kami lakukan adalah mengajak mereka untuk bertauhid. Kenapa kita melakukan itu? Karena memang di dalam agama mereka itu ada perintah untuk mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Ada ayatnya. Izin minum. Ayatnya di dalam kitab mereka di dalam Matius 28 ayat 19. Wih, kok apal sih? Aduh, saya dulu lama di sono gitu. Ya. Ayatnya bunyinya gimana? Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa loh. Berarti termasuk bangsa Indonesia nggak? Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid siapa? Murid Yesus katanya. Ya, izin minum. Jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu apal kayaknya ibu. Mas, sering dengar ibu ya. Itu ayat mereka yang memang dipakai oleh pekerja-pekerja mereka untuk mengajak orang masuk agama mereka. Jadi kalau ada kata-kata baptislah, berarti kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Betul ya? Itulah makanya mereka sering sekali melanggar aturan pemerintah. Ada aturan pemerintah, yaitu apa namanya? Keputusan bersama dua menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, nomor 1 tahun 79, yang melarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Dari awal, sebelum aturan pemerintah itu dikeluarkan, memang dari kalangan mereka sudah memprotes, tidak setuju dengan aturan tersebut. Dengan alasan kebebasan umat beragama, makanya mereka memprotes dengan aturan tersebut. Tidak setuju dengan dikeluarkan aturan tersebut. Makanya sampai sekarang, mereka masih terus melakukan misi-misi kristenisasi, entah itu sembunyi-sembunyi, entah itu terang-terangan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat video-video orang-orang Kristen yang khotbah di pusat perbelanjaan gitu. Ada ya? Pernah lihat Ibu ya? Bahkan ada orang bule, ada penerjemahnya. Ngapain kira-kira kalau begitu? Mereka mengajak orang di luar agama mereka masuk agama mereka. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai umat Islam membentengi akidah umat Islam, membentengi akidah iman dan akidah kita sebagai umat Islam, membentengi akidah keluarga kita, saudara kita, handai tolan kita. Kan itu yang penting. Salah satu cara untuk bisa membentengi akidah umat Islam adalah dengan belajar Kristologi. Jadi Kristologi itu bukan ilmu untuk jadi orang Kristen, Bu. Bukan ya. Tapi kita mempelajari agama dan sejarah mereka dan kita batasi dengan akidah kita supaya kita tidak ikut atau mudah dimurtadkan. Itu sebenarnya tujuan kita ya. Satu lagi, kenapa kita belajar Kristologi? Karena kalangan mereka, khususnya di sekolah tinggi teologi mereka juga belajar Islamologi. Ibu sampai begini. Ya, benar Bu. Hampir di semua sekolah tinggi teologi mereka juga belajar Islamologi. Bahkan yang saya tahu banyak dari kalangan mereka STT itu yang belajar Islamologi tidak hanya untuk mengenal Islam, tapi juga untuk menyerang orang Islam. Tidak hanya untuk lebih mengenal bagaimana orang Islam beribadah, tapi juga belajar bagaimana mengenalkan agama mereka kepada orang Islam. Ya, belum lama ini ada sebuah sekolah tinggi teologi di Nias, Sumatera Utara. Diduga materi-materi yang ada di dalam sekolah tinggi teologi tersebut diduga menista sesembahan orang Islam. Ya, karena apa? Saya ketika menerima kabar tersebut, saya lihat websitenya ada, kemudian ada materi-materinya yang berbentuk file PowerPoint, kemudian saya download semua file materinya. Setelah kita buka satu-satu, ternyata di dalam materi-materi tersebut isinya menghujat sesembahan orang Islam. Ya, saya nggak usah sebutkan di sini tuduhan atau klaim mereka lah ya, tidak pantas saya sebutkan di sini. Tapi mereka belajar Islamologi. Kalau mereka belajar Islamologi, kok kita nggak boleh belajar Kristologi? Memang masih ada saudara-saudara kita yang Islam belum bisa menerima kajian Kristologi. Karena saya memahami bahwa guru-guru kita itu khawatir kalau murid-muridnya belajar atau baca kitab orang, nanti bisa terpengaruh akidahnya. Betul. Maka itu belajar Kristologi itu bukan fardu ain, ya, tetapi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar cukup. Tapi kalau buat Bapak Ibu, sekedar mengetahui boleh. Justru penting. Kalau tidak mengetahui, nanti kalau Ibu ya
tidak pernah tahu, tiba-tiba ketemu dengan orang-orang yang mengajak ibu masuk agama mereka, ibu nanti bisa gelagapan, ibu nggak bisa jawab, ibu nanti bisa ragu-ragu, bapak-bapak nanti juga bisa goyang imannya. Belum lagi kalau anak-anak kita yang remaja-remaja itu adalah target yang paling empuk buat mereka. Ya, saya sering didatangi oleh keluarga Muslim yang mana anaknya ada yang mau murtad, bahkan banyak yang sudah murtad. Sudah murtad, datang ke tempat saya dibawa sama orang tuanya. Banyak yang orang tua Muslim yang mampu mengirimkan anaknya sekolah ke luar negeri dengan harapan mereka mendapat pendidikan yang baik dari sekolah-sekolah tinggi di luar negeri. Pulang-pulang ternyata sudah murtad. Pulang-pulang sudah jadi orang Kristen. Karena memang di luar negeri lebih bebas gitu ya. Untuk masalah agama itu jauh lebih bebas. Banyak, ada yang sekolah di Perancis, pulang-pulang murtad, bahkan dia sudah terikat dengan sebuah organisasi yang cukup besar jaringannya. Nanti ada yang sekolah di Australia, murtad, balik ke Indonesia sudah menjadi Kristen. Hal-hal seperti ini kalau buat orang tua, gimana rasanya? Orang tua pengen nyekolin anak biar pinter, bukan untuk murtad gitu ya. Pulang-pulang sudah murtad. Gimana? Nah, jadi yuk kita harus bisa melindungi, menjaga iman dan akidah keluarga kita, saudara kita, handai tolan kita, supaya terhindar dari upaya-upaya pemurtatan. Oke, sekarang ketika kita mulai mengetahui yang namanya dakwah kristologi, kita memang harus atau mau tidak mau mengetahui akidah mereka. Ya kan? Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar Trinitas, sering dengar Bu? Ya, Trinitas. Ada yang tahu Bu Trinitas apa? Bukan 3 in 1 ya Bu ya, Trinitas. Trinitas itu adalah akidah atau konsep ketuhanan mereka yang bilang bahwa Bapa atau Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan. Putranya atau disebut dengan Yesus Kristus itu juga Tuhan. Roh Kudus yang mana itu adalah roh daripada Tuhan itu juga Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Bu? Paham? Ada yang paham, ada yang enggak. Kalau yang paham malah bahaya loh Bu. Kalau yang nggak paham, alhamdulillah. Ya, kalau nggak paham berarti nalarnya masih sehat. Bagaimana ceritanya Bu? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Bisa dipahami Bu? Kalau teman-teman kita yang Kristen akan bilang, untuk paham itu harus dijamah Roh Kudus ketika. Bilangnya begitu, bahasanya ya. Jadi akidah mereka begini, lanjut lagi. Bapa itu maha kuasa. Putra atau Yesus itu maha kuasa. Roh Kudus juga maha kuasa. Tapi bukan 3 maha kuasa, tapi 1 maha kuasa. Pusing nggak Bu? Kalau pusing beli bodrek kan. Tapi gini ya, masalah mereka mau mempercayai atau beriman atau berakidah Tuhannya dengan Trinitas, itu hak mereka. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kita tidak boleh protes kepada mereka. Kamu nggak boleh. Nggak boleh. Itu sudah dilindungi sama negara. Ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29, ayat kedua, setiap warga negara diberikan hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita nggak boleh ganggu mereka. Kita harus tetap bertoleransi, ya. Tapi toleransinya hanya sebatas toleransi apa Bu? Toleransi ibadah. Kalau toleransi akidah boleh nggak Bu? Nggak boleh, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mencoba menawarkan kepercayaan seperti itu kepada ibu, bapak, anak, itu dengan tegas kita bisa langsung tolak, gitu ya Bu ya. Nah, karena apa? Karena sudah ada aturan di Indonesia, keputusan bersama 2 menteri, dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama, gitu ya. Nah, sekarang kita sudah mengenal Islam. Bapak Ibu mungkin lahir di keluarga Muslim. Alhamdulillah, iman Islam Bapak Ibu terjaga dari kecil. Bapak Ibu kerjanya cuma beribadah, menumpuk pahala, gitu ya. Saya dulu sempat dikafirkan Bu sama orang tua. Ketika kecil saya dibawa ke gereja, ya.
Kita semua mungkin sudah pernah membaca hadis bahwa setiap manusia yang lahir itu apa? Fitrah. Fitrah itu artinya apa, Bu? Muslim. Fitrah itu dalam arti Muslim. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Orang itu nanti dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena siapa? Karena orang tuanya. Nah, ketika orang itu nanti mungkin mendengar Islam, sampai dia menerima Islam, sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tapi orang itu apa? Kembali ke fitrahnya, kembali ke Islam, kembali jadi Muslim. Gitu. Di Quran kita juga ada membaca setiap ruh dan jiwa kita sebelum jadi manusia, kita sudah berikrar. Siapa Rob kita? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ketika Bapak Ibu lahir di keluarga Muslim, ikrar Bapak Ibu terjaga. Dari kecil sampai akil balik, sampai sekarang, syahadat Bapak Ibu terjaga. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang hidup di keluarga bukan Islam, kemudian dia dikafirkan, kemudian dia tidak mengenal Islam? Bagaimana? Nah, berarti itu nanti urusannya urusan Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada orang tersebut, ya. Setiap orang yang sudah mendengar Islam, kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Dia bisa istilahnya bergabung dengan kita semua yang menjadi orang-orang beriman. Tetapi kalau orang-orang yang menolak, mohon maaf ya, ini saya bukan menceritakan keluarga tim saya sendiri nih. Tim saya di sini nih, yang ini nih, Mas Erik nih di sini nih. Ibunya seorang Kristen, tinggal di Ciranjang, Cianjur. Ya. Kita tahu di Cianjur atau Ciranjang itu dari satu gereja ke gereja yang lain tuh kelihatan. Bisa dada-dada, bisa begini dada-dadan, kelihatan gitu. Karena saking banyaknya gereja di situ. Gitu ya. Dan biasanya saling masing-masing gereja itu malah rebutan jemaat gitu. Ayo ke sini aja gitu. Suatu ketika ibunya Kang Erik itu dia sudah melihat video saya, dia kepengen ketemu saya gitu karena dia tahu saya dan Erik satu tim gitu. Akhirnya saya datang ke rumah beliau. Ngobrol kita. Saya cuma tunjukkan satu kitab yang kecil seperti ini. Nah, ada sebuah kitab dari kalangan Kristen sendiri. Saya bawa, saya baca sama-sama ibunya Erik. Ketika baca ngobrol 1 jam, dia bisa akhirnya percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dengan ayat-ayat yang ada di sini. Tetapi ketika saya ajak, ayo ibu kalau mau masuk Islam saya bantu. Jawabnya apa? Nanti dulu ya. Gitu. Nanti dulu ya. Kenapa Bu? Kalau saya masuk Islam, saudara saya nanti begini. Gitu. Jadi dia takut saudaranya membuli dia. Gitu. Dia juga cerita mamanya bahwa dia pernah sakit, cukup keras sakitnya, sampai rambutnya rontok. Kemudian ibu ini pergi ke gereja menggunakan kerudung seperti orang Islam, dibully sama teman-teman gerejanya. Wih, ada teroris datang kan. Gitu. Sampai begitu kan. Ya, jadi karena takut dengan saudara-saudaranya, ibu itu akhirnya belum mau masuk Islam. Hari Jumat saya bicara, minggu depannya hari Selasa, saya ke Majalengka dapat kabar dari Erik ibunya meninggal dunia. Jadi hidayah milik siapa Bu? Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari kita. Nabi saja tidak bisa mengislamkan pamannya, apalagi kita. Kita hanya bisa menyampaikan. Kita hanya bisa diperintahkan apa? Pak, Bu, sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Saya sudah menyampaikan banyak ayat juga di dalam Quran, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, hidayah belum diberikan, bukan kuasa kita, ya Bu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah diberikan iman Islam dari kecil, Masya Allah, Bapak Ibu ini sudah dijanjikan apa? Jannah, ya. Bapak Ibu kan cuma tinggal, kalau orang sekarang bilang apa? Maintain atau memelihara, atau dalam bahasa kita istiqomah, menjalankan Islam kita. Islam sudah jelas, Islam mendatangkan kehidupan. Maka dari itu apa? Membunuh orang atau bunuh diri kan dilarang. Betul kan? Islam membawa kecerdasan. Maka itu apa? Minuman keras, alkohol, obat-obatan terlarang dilarang dalam Islam. Betul Pak? Islam membawa apa? Melestarikan pernikahan. Makanya perzinahan, percabulan dilarang dalam Islam. Betul? Islam juga ingin kita supaya melestarikan kekayaan. Maka dari itu riba,
ya, dilarang dalam Islam. Betul? Islam juga sudah mendatangkan yang namanya agama. Makanya menyembah selain Allah itu adalah dosa yang tidak diampuni dalam Islam. Jadi Islam membawa 5 hal buat kita, yang mana kita bisa membawa diri kita dan keluarga kita terhindar dari racun-racun masyarakat. Yang tadi saya sebut ya, bisa judi, riba, seks bebas, obat-obatan terlarang, minuman keras, dan sebagainya. Itu yang kita tahu bahwa itu dilarang dalam Islam. Nah, makanya alhamdulillah kita semua yang masih memiliki iman Islam, yuk kita pegang dengan erat iman kita. Jangan sampai lepas. Hidup nggak lama kok gitu ya. Berapa lama kita hidup? Hah? Nggak lama ya? Umur 60 tahun aja kayaknya udah dapat bonus kayaknya. Ya kan? Kita tidak pernah tahu loh Bu, kapan kita pulang. Ya kan? Kita tidak pernah tahu loh, kapan napas kita diputus. Betul? Jadi kita juga kalau masih malas sholat gitu, gimana? Sholat kan cuma sebentar ya Bu ya. Nanti kalau udah mati juga nggak sholat ya Bu ya. Jadi alhamdulillah kita yang masih punya nikmat Islam, yuk kita jaga iman kita di dalam hidup kita yang singkat ini, supaya apa? Jangan sampai kita tergelincir dan kita pulang ke rumah yang salah gitu. Ya, saya mohon doanya juga dari Bapak Ibu, di mana kami dan teman-teman di dalam Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid ini mempelajari kitab-kitab mereka ini bukan berarti untuk masuk Kristen, bukan berarti untuk membenci orang Kristen, tetapi kami mengkritik dalam hal dari tulisan-tulisan saja. Kami juga tidak boleh menafsirkan. Yang kami boleh ajukan adalah ayat tidak otentik. Gitu. Ayat tidak otentik maksudnya apa, Bu? Tidak sahih gitu, Pak. Oh, kalau orang Islam kan taunya sahih gitu ya. Mau saya tunjukkan nggak, Bu? Mau saya tunjukkan? Hah? Boleh ya? Kalau udah bawa kitab segini banyak nggak dibuka kan kayak sayang ya. Waktu saya sampai jam berapa nih? Kayaknya nggak lama tadi ya. Lumayan. Kok dari sampai 16.53. Nanti kita lanjut sesi Oh, tanya jawab. sampai 53. Berarti tanya jawabnya setengah jam. Iya. Oke. Minta tolong. Siapa yang mau baca? Host, Kayaknya yang tolong bacain. saya pakai kacamata jadi kurang jelas. Oh. Kita minta tolong dari Oh, yang matanya udah mata tua ya? Iya. Nih, yang masih muda nih Yang masih muda siapa mau bacain? ngalir pahalanya. Jangan saya yang bacain. Kalau Oh, iya. saya bacain nanti Oke, Masya Allah. Iya boleh, Kang. Nih, kirain luar saya biasa. ngarang kalau saya yang bacain. Sini, Kang. Dengan Kang Masya siapa? Allah. Saya Budi Ramdhani. Oke. Kang Budi dibantu kohdon ini ya. Tolong bacain, tapi bacanya nggak usah pakai bismillah ya. Ya, nah ini sebentar, saya jelaskan dulu. Ayat yang mau saya minta tolong ini bacain, ini adalah satu-satunya ayat di dalam kitab mereka yang dianggap mengajarkan Trinitas tadi ya. Satu-satunya ayat yang dianggap mengajarkan Trinitas cuma satu ayat ini. Oke, adanya di surat 1 Yohanes 5 ayat 7. Nih diganjel dikit. Nah. Ya, ada di 1 Yohanes 5 ayat 7, yang ini nih. Sebab ada 3, boleh dilanjutkan? Ya, rada deg-degan. Deg-degan. Cuman baca nggak pakai bismillah aja deg-degan gitu. Pertama kali. Yang 7 sebab ya? 7 sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Terus? Dan ketiganya adalah satu. Dan ketiganya satu. Nah, ini yang dianggap bukti bahwa ada ajaran Trinitas. Ya. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Di bumi. Nah, ayatnya sampai di situ. Ada keterangannya nih, ayat 7 sampai 8 di dalam kalimat di dalam surga sampai di bumi. Ada keterangannya apa nih? Bagian ayat ini. Oh ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak ada dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata.
Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Nah, terus? Ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Boleh diulang, Kang? Karenanya bagian ini tidak asli. Oh, pastinya mana? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ada kata-kata pasti tidak asli. Tidak asli itu kata lain apa, Bang? Palsu. Nah, situ yang ngomong ya, bukan saya. Nuhun. Nah, jadi satu-satunya ayat di dalam kitab suci mereka yang dianggap mengajarkan Trinitas cuman ayat itu tadi. Ya. Dan ayat ini ternyata sebelumnya adalah catatan di pinggir halaman. Yang kemudian apa? Disisipkan menjadi ayat gitu. Jadi catatan kaki naik pangkat jadi ayat. Jadi ini sebenarnya boleh dikatakan sebuah pemikiran agama atau tafsiran orang atau tafsiran pemuka agama yang dijadikan agama. Artinya Trinitas itu sebenarnya adalah ajaran belakangan gitu. Ya. Ini baru salah satu dari apa? Dari ayat-ayat yang tidak asli dari sekian banyak. Itu tadi baru salah satunya. Masih banyak yang lain. Kenapa saya tunjukkan itu? Karena ini yang dianggap mengajarkan Trinitas. Nah, saya kok bisa punya begini? Kitab yang tebal begini. Kalau yang kitab dibawa oleh jemaat gereja, itu yang ini, Bu. Nah, yang ini. Tipis jauh. Ya. Kalau yang ini yang biasa dibawa di sini begini. Ke gereja. Kalau yang ini kan nggak bisa dijepit. Jadi ini punya calon pastor. Kalau dijepit kan susah nih. Ya. Ini dari mana saya dapat? Ini dari kalangan mereka sendiri malah sebenarnya. Ya, mereka jujur dalam hal ini sebenarnya mereka jujur. Kalau ada ayat yang tidak asli, mereka bilang ini ayat pasti tidak asli. Tapi masalah mereka mau mempercayai, mau mengimani itu urusan mereka. Kita nggak boleh ganggu, ya Bu ya Pak ya. Tapi kita hanya cuman perlu mengetahui aja. Kalau kita sudah mengetahui, mau nggak Bapak ditawari sesuatu yang pasti tidak asli? Nah, begitu aja kita. Ya, kalau di Quran kita, Bapak Ibu yang sudah biasa baca Quran, kalau di dalam Quran kita ada huruf teks bahasa Arabnya, ada terjemahan bahasa Latinnya, ada catatan kaki. Misalnya Bu ya, ini naudzubillah mujalik. Misalnya, Quran surat Al-Fatihah ayat 3 pasti tidak asli. Rasanya gimana, Bu? Hah? Rasanya gimana? Hancur hati kita, Bu ya. Hancur pasti hati kita ya. Begitu juga dengan ini. Ketika saya mengetahui di dalam kitab suci saya ada ayat yang pasti tidak asli, gimana rasanya? Nah, akhirnya baru saya mencari agama-agama yang lain bagaimana. Sampai akhirnya saya menemukan kebenaran di dalam Islam. Alhamdulillah, karena tadi yang sudah saya jelaskan, Islam membawa 5 hal yang sudah jelas-jelas bisa melindungi kita dari apa? Racun-racun masyarakat. Maka dari itu, di dalam kajian yang singkat ini, saya hanya bisa mengajak Bapak Ibu. Yuk kita tetap pegang iman Islam kita, jaga iman Islam kita, jaga iman Islam keluarga kita, handai tolan kita, saudara-saudara kita, supaya kita sama-sama nanti pulang ke rumah yang benar. Istilahnya begitu, ya. Saya hanya mengajak Bapak Ibu seperti itu. Supaya apa? Karena kita sudah mengetahui dari mana kita berasal. Suruh ngapain sekarang kita di dunia ini, ya? Dan kemana nanti pulang? Sudah jelas semuanya di Quran ada. Saya yakin Bapak Ibu pasti lebih tahu ayatnya daripada saya, ya kan? Nah, yang saya kerjakan sekarang ini juga tujuannya tidak lain, tidak bukan untuk membentengi akidah umat Islam. Dari upaya-upaya pendangkalan akidah. Dari upaya-upaya pemurtadan. Banyak nggak Bu yang murtad Bu? Atau Pak? Ada nggak Pak yang murtad gara-gara mereka dideketin gitu? Ada. Bahkan yang lulusan Gontor aja bisa murtad. Lewat apa Bu biasanya? Lewat apa Pak?
pernikahan. Boleh nggak Bu nikah beda agama? Nggak boleh. Negara Indonesia saja melarang. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Keenam agama di Indonesia pun melarang berdasarkan tulisan kitab mereka. Jadi orang Kristen di dalam kitab mereka juga melarang nikah beda agama. Tetapi gereja masih memberikan dispensasi. Kalau ada yang mau nikah beda agama tuh masih bisa diberikan dispensasi. Kalau di masjid ada nggak dispensasi gitu buat akad nikah beda agama? Ada nggak Pak? Nggak ada ya. Bahkan saya bisa tunjukkan ayat di dalam kitab mereka yang melarang menikah beda agama. Bahkan tafsirnya jelas-jelas menuliskan tidak boleh bermitra usaha, tidak boleh berteman baik, tidak boleh dalam golongan rahasia, tidak boleh berkencan. Berkencan aja nggak boleh, apalagi menikah dengan orang-orang di luar Kristen. Ada ayatnya. 2 Korintus 6 ayat 14. Tafsirnya seperti itu tadi. Berteman aja nggak boleh. Berkencan aja nggak boleh. Apalagi menikah. Tapi manajemen gereja bisa memberikan dispensasi. Dengan syarat apa? Yang Protestan, yang Katolik tetap harus Protestan atau Katolik. Anak-anak yang nanti dilahirkan harus masuk Kristen. Atau harus masuk Katolik. Jadi jangan sampai kita atau punya saudara atau teman yang mau nikah beda agama. Nanti ada yang bilang begini, loh kan Kristen itu ahli kitab gitu. Pernah dengar gitu, Pak? Pernah dengar? Bener nggak Kristen itu ahli kitab? Enggak. Oh, ada yang ngomong tapi sembunyi. Sekarang yang namanya ahli kitab itu apa? Ahli kitab adalah orang atau kaum yang pernah diberikan kitab sebelumnya. Betul nggak? Betul? Siapa kalau gitu, Bu? Bani apa? Bani Israel. Nah, sekarang kalau Kristen itu Bani Israel bukan, Pak? Lah bukan. Nah, kalau bukan bagaimana bisa disebut ahli kitab? Itu maksud saya, ya. Jadi kalau disebut ahli kitab, itu artinya orang-orang yang punya nasab sampai ke Bani Israel. Kalau orang-orang yang hanya mengikuti agama yang baru dibuat setelah Bani Israel menerima kitab, itu tidak bisa disebut sebagai ahli kitab. Gitu ya, Bu ya. Jadi kita harus bisa mempertahankan keluarga kita dari yang namanya apa? Nikah beda agama. Apalagi sampai murtad, ya. Belum lama nih, ini belum lama. Ada keluarga membawa putrinya. Putrinya nih waktu kecil dimasukkan ke sekolah ini, Maranatha di Bandung, ya. Sekolah Kristen kan? Keluarga Islam mengirimkan anaknya sekolah di Maranatha. Ketika lulus, jadi apa tuh anak? Jadi Kristen. Jadi kalau begitu yang mengkristenkan anak itu sebenarnya orang tuanya atau sekolahnya? Ya, makanya kita semua harus bisa berpikir 2 kali. Kalau kita mengirimkan anak kita sekolah di sekolah yang tidak satu akidah dengan kita. Kita mungkin bisa menjaga anak kita di rumah, tapi bagaimana kita menjaga anak kita di sekolah? Kalau sudah di sekolah itu udah urusan guru kan, gitu. Di rumah kita bisa jaga, di sekolah gimana? Mungkin pelajaran agamanya dipisah, mungkin. Tapi setiap hari mereka melihat cara mereka beribadah, setiap hari mereka melihat bagaimana orang-orang itu puji-pujian gitulah istilahnya. Dari lagu itu bisa mempengaruhi iman seseorang, ya. Lagu yang enak didengar, iramanya enak, bisa membawa emosi kita, itu lebih efektif daripada dibacakan ayat-ayat. Di Kristen memang begitu. Gitu ya. Nah, nanti ada lagi, saya pernah didatangi oleh seorang ibu. Ibu ini tunanetra dari lahir. Keluarganya tidak mampu menyekolahkan dia di sekolah luar biasa. Akhirnya si ibu ini dimasukkan ke dalam sekolah luar biasa Yayasan Kristen. Masuk sekolah umur 9 tahun, keluar dari sekolah umur 19 tahun atau 20 tahun sudah jadi Kristen. Coba. Siapa yang mengkristenkan dia? Yayasannya atau orang tuanya? Orang tuanya mungkin tidak bermaksud menjadikan anaknya Kristen, tapi karena dimasukkan ke dalam sekolah yang Kristen ya, akhirnya anak itu malah jadi Kristen. Nah, sekarang kalau begitu yang mau disalahkan siapa? Ya. Jadi pendidikan, rumah sakit, bahkan nanti di kantor pemerintahan itu juga menjadi tempat-tempat yang memang ditargetkan untuk bisa melakukan misi kristenisasi.
Rumah sakit juga begitu, ya. Kami dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kita pernah mengirimkan utusan ke sebuah rumah sakit Kristen di Bandung karena ada seorang pemuda Muslim memasukkan ibunya masuk ke rumah sakit tersebut, sakit cukup cukup keras sakitnya sehingga harus dioperasi. Karena pemuda ini BPJS-nya mungkin tertunggak, ya si ibu ini akhirnya harus dioperasi tapi tidak ditanggung BPJS. Mau nggak mau butuh biaya cukup besar, ya kan? Akhirnya rumah sakit menawarkan, boleh biaya operasi kami tanggung dengan syarat masuk Kristen. Sampai begitu, jadi mereka menawarkan sampai begitu. Mereka dana tuh nggak terbatas gitu lah, ya. Akhirnya kami kirim utusan, kami komunikasi dengan pemuda itu, kami bantu untuk melunasi BPJS-nya, terus kita pindahkan ke rumah sakit Islam. Jadi Bapak Ibu hati-hati juga kalau sampai harus berurusan dengan kesehatan keluarga, ya jangan sampai kita masukkan ke dalam rumah sakit Kristen. Kalau emergensi boleh emergensi ya. Misalnya harus cari yang paling dekat atau pertolongan pertama. Tapi setelah itu ya kita hati-hatilah pindahkan. Karena saya sering mendengar pasien-pasien yang katanya sudah mau sakaratul maut di rumah sakit Kristen, ketika sakaratul maut, pihak keluarga tuh nggak boleh nungguin, harus keluar. Yang masuk nanti tim dari mereka, tim dari rumah sakit, ya. Nanti entah bagaimana caranya, simsalabim tiba-tiba pasien sudah jadi Kristen. Itu sering terjadi begitu, ya. Baik, jadi waktunya mungkin kita lebih banyak untuk tanya jawab kali ya. Gitu. Gimana? Dari panitia. Oh, Masya Allah. Ini ada yang mau syahadat ini. Ada yang mau syahadat katanya. Betul ya? Mana orangnya? Yang mau syahadat mana? Udah, di situ. Kita langsung syahadatin aja gimana? Ya. Nanti setelah syahadat baru kita tanya jawab gitu ya. Sebelum tanya jawab, ini ada seorang wanita. Nanti kita tanya dari kalangan apa, menyatakan dirinya mau masuk Islam. Nah, kita saksikan dulu ya. Mungkin lebih baik duduknya di bawah, kalau ada meja kecil atau nggak ada, atau mungkin Atau kita ambil kursi itu kok di samping, bagaimana? Atau di bawahnya? lebih baik di bawah sini Oh, di aja. bawah aja. Saya duduk di sini. Oh, baik. Coba itu tolong dianterin. Ya. Hah? Nggak usah, di sini aja. Dari panitia boleh teteh? Dari panitia untuk mengantarkan tetehnya. Anterin. Anterin. Di sebelah sini. Oh ya. Nah, ini nanti awatnya sebelah sini. Iya, awatnya sebelah sini. Boleh duduk di bawah. Silakan, Teh. Alhamdulillah. Ini namanya siapa? Mohon maaf. Namanya Friska. Friska. Friska Patricia Wijaya. Friska Patricia Wijaya. Oh, iya. Biasanya kalau nama Wijaya ada turunan Cinanya. Iya. Alhamdulillah. Friska menyatakan diri untuk masuk Islam. Saya ada beberapa pertanyaan, mohon dijawab ya. Friska ini mau masuk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada yang maksa masuk Islam? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan dalam Islam. Kemudian yang kedua, orang tuanya sudah diberitahu? Sudah. Sebagian udah ada yang Islam. Oh, Masya Allah. Berarti keluarganya campur, ada yang Islam, ada yang Kristen. Oh, oke. Kira-kira kalau tahu Friska masuk Islam, keluarganya nggak masalah? Nggak masalah. Alhamdulillah. Mengapa saya tanya? Tujuannya begini, kalau memang keluarganya menentang, ya, atau marah atau bagaimana, Friska boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya. Kemudian yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat setelah bersyahadat, itu ada sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Apakah Friska berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Iya, berjanji. Alhamdulillah. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Belum. Oh, belum. 2 kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya.
Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, artinya itu. Apakah Friska bisa menerima dalam hati tentang dua kalimat syahadat tersebut? Bisa. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, tolong tangannya tunjukkan jari telunjuk ke atas sebagai tanda ketauhidan. Ya, ikuti pelan-pelan dua kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Oke? Baik, sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, sah ya Bapak Ibu ya. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saudari Friska sekarang sudah sah menjadi seorang muslim ya. Saya ingin memberitahukan beberapa hal. Yang pertama adalah setiap manusia yang lahir sebenarnya dia adalah fitrah. Fitrah artinya dia muslim. Muslim artinya dia adalah orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Ya, orang itu nanti menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Ketika orang itu mendengar, menerima dan masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tetapi dia kembali ke fitrahnya, kembali menjadi Muslim. Ya, dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, setiap orang yang bukan Islam, ya, yang bukan Muslim, ketika dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya orang itu dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah dihapuskan. Ya, tetapi kebaikannya dari mulai dia akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, dengan catatan nanti saudari Friska menjalankan Islamnya dengan baik. Ya, insya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya. Mohon Friska sekarang sebagai orang yang dosa-dosanya sudah nol nih, ya, seperti bayi baru lahir, ya. Mohon nanti doain kita semua nih ya, yang ada di sini nih. Doain kita semua, mudah-mudahan kita semua istiqomah dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah, ya. Husnul khotimah artinya kita mati dalam keadaan Islam, ya. Baik, nanti kita komunikasikan lebih lanjut bagaimana pembinaan saudari Friska menjadi muslim yang kafah ya. Nanti kita akan kirimkan guru atau mungkin belajar di tempat kami, belajar bagaimana Islam dan belajar sampai bisa membaca Quran. Insya Allah ya. Selamat sekali lagi. Oh ya, ini ada apa nih? Masya Allah. Banyak benar. Hadiah sahabat surga. Masya Allah. Apa saja nih? Apa saja nih? Ini ada Al-Quran, macam-macam. Waduh. Nah, oh iya, ini Yang sahabat surga itu di sini. Nah, ini ada Quran. Nanti tolong belajar bagaimana adab memegang Quran ya. Bagaimana seharusnya kita sebagai muslim memegang Quran. Untuk wanita tuh aturannya mungkin ada sedikit lebih banyak daripada pria ya. Harus berwudu, tidak boleh sedang datang bulan dan sebagainya ya. Kemudian, oh, ini ada amplop. Masya Allah. Amplop ini apa? Dari tabungansurga.com. Masya Allah. Ini apa Mas ini? Ini adalah sebenarnya zakat ya, zakat yang memang diperuntukkan bagi mu'alaf yang baru masuk Islam, di mana mu'alaf itu adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat ya. Mohon diterima, jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Ya, nanti tolong dimanfaatkan dengan baik. Ini juga ada apa nih? Apa nih? Kayak baju tidur ini. Masya Allah. Ini pasti ada perangkat sholat lah ya. Masya Allah. Sampai ada sembako ini. Ada beras ini sampai ini.
Masya Allah. Ada telur lagi ya. Ya, mudah-mudahan ini hanya sebagai bentuk kepedulian kita ya. Sebagai bentuk kepedulian kita umat Islam terhadap orang yang baru masuk Islam. Bapak Ibu, saya kasih tahu, kalau ada orang yang baru masuk gereja, wah itu sambutannya jauh lebih luar biasa daripada kita seperti ini. Jadi Bapak Ibu semuanya harus menyambut Saudara Friska dengan apa ya namanya, dengan kasih sayang. Bantu sampai dia bisa menjadi Muslim seperti Bapak Ibu semua ya. Tambahan lagi, Masya Allah, ini borongan ceritanya nih. Apa nih? Dari High Jacket, waduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Tolong apa namanya yang Mbak Yuli yang pegang Quran nanti ya. Ini tolong diterima semuanya dengan baik. Baik, nah alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita saksikan hari ini bisa memperkuat iman Islam kita. Ya, bisa insya Allah kita semuanya berdoa. Mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan juga insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang tidak boleh kita lupakan, semoga kita semuanya berdoa supaya kita dihindarkan dari api dan asap neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu Friska boleh kembali ke tempatnya. Ya, ini silakan diterima. Ini yang Quran tolong. Ini Friska silakan dibawa. Alhamdulillah, borongan ini kayaknya. Alhamdulillah. Sekali lagi takbir. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya tadi ada sedikit dari jemaah itu yang belum air betul. Oh, yang mana? Yang mana? Ada yang nangis? Sekarang Masya Allah. Alhamdulillah. Justru yang saya penasaran, pengawal saya nangis nggak pengawalnya? Yang waktu itu pernah kita mengadakan acara di, itu tuh dia. Nangis nggak? Pengalaman ya, ini hanya berbagi pengalaman ya. Kita waktu itu pernah bikin acara di Piset Square. Sebelum acara, apa nih? Kembali mengajak. Oh iya ya, nanti. Ini berbagi pengalaman aja. Jadi mungkin teman-teman Bapak Ibu yang dari kecil dari keluarga Muslim mungkin tidak pernah melihat orang bersyahadat gitu ya. Ketika itu kita membuat acara di Piset Square, acaranya namanya Fitrah Fest. Ada seorang wanita Kristen, usianya mungkin seusia Friska, mendatangi saya, berdiskusi, kurang lebih 2 jam. Itu 1 hari sebelum acara. Pas hari acaranya, akhirnya dia datang lagi, diskusi lagi, 2 jam lagi. Sampai akhirnya dia mau masuk Islam. Disyahadatkan oleh dokter Aisyah Dahlan, Bunda Aisyah Dahlan. Masya Allah ya. Disaksikan oleh Ustadz Fatih Karim. Disaksikan oleh Anastasia Teresia. Masya Allah. Jadi beruntung sekali beliau bersyahadat oleh Bunda Aisyah Dahlan. Yang menyaksikan, yang badannya keker tuh di belakang tuh, tampang seperti tentara begitu, bisa nangis terseduh-seduh juga bagaimana? Alhamdulillah ya. Namanya hidayah, kita tidak pernah bisa menolak. Itu adalah sudah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada satu yang mau disampaikan tadi apa? Sebelum tanya jawab, kita tawarkan ladang amal lagi kok. Nah, ini dari komunitas Untuk infak cetak hafiz. Infak cetak hufaz atau hafiz Hufaz. Quran. Nah, ini ada program, ini yang punya program aja udah judulnya udah tabungan sorga, ini apalagi ICH ya. Cetak hufaz. Cetak hufaz. Iya, Infak bekerjasama cetak dengan hufaz. Gerakan Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Ya, untuk mencetak hafiz-hafiz Quran ya. Ini program buat Bapak Ibu yang mau mengikuti ini dengan cara berinfak 1 bulan 100.000. 100.000 kalau kita bawa ke misalnya Trans ini Sekali jalan kok. bisa kayaknya. buat apa ya? Sekali jalan juga udah hilang. Sekelebatan gitu mungkin. Kelewatan. Sekelebatan pasti habis gitu ya. 100.000 buat Bapak Ibu bisa menjadi amal jariah. Masya Allah. Ya, insya Allah ini adalah program yang sangat bagus, bisa menjadi tabungan kita di sana nanti ya, insya Allah ya. Baik, buat Bapak Ibu yang mau mengikuti nanti bisa menghubungi teman-teman dari tabungansurga.com Ya, betul. Nanti bisa registrasi di depan. Baik. Baik.
Insya Allah langsung kita buka sesi tanya jawab kok. Silakan. Siapa Baik. takut? Asik. Masya Allah, ibu ini Masya Allah. langsung angkat tangan ya. Baik. Arijalu qawamuna ala nisa katanya. Sekali-kali kalau tadi di Darut Tauhid kan kita mulai dari akhwat ya kok. Sekarang kita mulai dari ikhwan. Coba, Masya Allah. Ini paling depan. Boleh ya? Boleh ke depan dulu, Akang? Nanti sebutkan nama, ya perkenalkan diri, kemudian asalnya dari mana ya. Baru ajukan pertanyaan kepada guru kita, Koh Dondi. Silakan. Ini pada nama saya Luli dari Buah Batu. Siapa? Luli dari Buah Batu. Pak. Nuri dari Buah Batu. Silakan, Kang Nuri. Kang boleh tanya Kang, bagaimana Bapak bisa itu Pak, bisa istiqomah gitu menjadi dari Kristen menjadi mualaf itu, bagaimana langkah-langkahnya gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Silakan. Makasih Pak. Ini dari tabungan surga. Boleh didokumentasikan? Wah, Siap. Masya Allah. Kang Jadi yang- Nuri ya dari Buah Batu. Asik. Alhamdulillah. Jadi yang nanya dapat hadiah. Ya. Yang nanya dapat hadiah. Insya Allah. Oh, keren. Yang nanya dapat hadiah, yang jawab dapat hadiah nggak? Masya Allah. Selalu dapat doa kok. Alhamdulillah. Kalau tadi nanya bagaimana istiqomah. Kalau mau istiqomah, berarti tiap hari kan kita harus berpikir. Jangan sampai lupa. Tiap hari kan kita melakukan ibadah. Pada saat kita ibadah, kita juga bertadabur, memikirkan keesaan Allah, memikirkan keagungan Allah, memikirkan kapan kita pulang. Kalau kita setiap hari mikir kapan kita pulang, insya Allah istiqomah. Insya Allah. Itu aja jawaban simpelnya ya. Nanti kalau mau dijabarkan mungkin bisa panjang lebar. Ya, tapi insya Allah kalau kita setiap hari bertadabur, memikirkan semuanya itu, insya Allah kita istiqomah. Baik, silakan yang lain. Banyak mengingat kapan kita pulang sehingga kita sibuk berbekal ya kok ya. Itu. Masya Allah. Baik, sekarang dari Ahwat. Langsung dari Ahwat itu saya dari tadi. Kang, mana hadiahnya Kang? Oke, bismillah ya. Masya Allah. Dari ibu yang tadi sebelum diminta aja udah angkat tangannya. Boleh ibu yang depan ya. Ibu perkenalkan namanya, dari mana, kemudian ajukan pertanyaannya. Silakan. Insyaallah. Bismillah. Saya Hasuti Ustaz dari Ya. Tanjung Sari, Sumedang. Saya punya sahabat SMA, bermualaf ketika SMA, kemudian menikah. Nah, dalam kehidupan pernikahannya mendapati kecewaan dari suami yang seorang Muslim, sehingga sekarang berpisah dan beliau buka jilbab. Saya sedih sekali. Jadi gimana pendekatannya lagi meyakinkan bahwa Islam tuh nggak seperti yang beliau dapati dari suaminya itu. Terima Baik. kasih Ustaz. Baik, itu hal seperti itu juga pernah saya hadapi, Bu. Ya, ada juga yang datang ke tempat saya bercerita hal yang sama. Yang pertama-tama kita bisa sampaikan kepada ibu yang kecewa itu, pertama-tama tetap kita harus menyampaikan kebenaran Islamnya. Kebenaran Islam bukan berarti hanya retorika, bukan cuma retorika, Bu, tapi kita harus bisa membuktikan daripada teks-teks di dalam Quran yang ada hubungannya dan relevan dengan zaman sekarang. Termasuk kebenaran Islam di dalam hal ilmu pengetahuan. Kalau orang zaman sekarang yang hidup pada zaman ilmu pengetahuan, otomatis pasti juga bisa menerima kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Betul kan, Bu? Contoh, hukum gravitasi. Siapa yang bisa menolak? Tidak ada yang bisa menolak karena sudah menjadi hukum. Contoh lagi nanti banyak hukum-hukum yang lain. Kalau yang teori nggak usah. Teori jangan dimasukkan. Tapi yang sudah jadi hukum, itu kan kita harus terima di dalam ilmu pengetahuan. Sampaikan bahwa di dalam Quran banyak ayat-ayat yang sudah terkonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang, Bu. Suruh dia bandingkan mana kitab suci yang ada hubungannya dengan sains dan sudah terkonfirmasi zaman sekarang. Ini ada nggak hubungan dengan sains? Ada, Bu. Tapi juga banyak yang salah. Gitu. Contoh, kelelawar itu burung bukan, Bu? Mikir. Bukan burung ya, dia adalah mamalia yang bisa terbang. Burung kan sayapnya berbeda dengan di sini dikatakan kelelawar burung, Bu. Jadi kan salah gitu. Itu maksud saya. Itu baru salah satu contoh dari sekian banyak kesalahan ilmiah di dalam sini. Tapi di dalam sini juga masih ada firman Tuhannya, Bu? Masih ada. Tapi juga banyak penyelewengan seperti yang tadi dibaca. Yang karena itu pasti tidak asli, gitulah ya. Jadi yang harus kita sampaikan kepada ibu yang kecewa itu, kita harus bisa menyampaikan
kebenaran dari Islam dari semua sisi, bukan cuma dari sisi emosi kita saja, ya, tapi juga dari sisi yang logis gitu, Bu. Ya, kalau dari situ ibu itu sudah bisa menerima, insya Allah kita mengajak dia untuk istiqomah. Dan ibu sebagai temannya juga kalau bisa cari teman-temannya yang dekat dengan dia untuk menjaga iman dia. Jangan lepas dari komunitas, Bu. Ya, kalau penggembala domba atau penggembala sapi, kalau ada sapi yang mau miring ke sana kan diarahkan untuk kembali ke gerombolannya kan. Kalau sendirian kan bisa dimangsa serigala gitu. Maksud saya begitu, Bu. Ya, kalau kita mengikuti atau berada di dalam komunitas seperti jamaah seperti ini, insya Allah iman kita akan saling menjaga. Ibu menjaga iman yang lain menjaga iman ibu, begitu. Tapi kalau dia memisahkan diri dari komunitas, resikonya besar. Apalagi kalau nanti ditunjang dengan bantuan-bantuan untuk kenikmatan dunia. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Baik, Masya Allah. Tadi Pak Ustadz kayaknya ada ya yang tadi angkat tangan. Izinnya Pak ya. Boleh ke depan Pak Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Denny, saya akan memberikan pertanyaan, tapi pertanyaan ini singkat dan juga pertanyaan ini juga berikut ke pertanyaan kepada Dinda Priska. Pertanyaan saya yaitu satu aja. Apa yang pertama kali Deddy tertarik kepada Islam dan juga sampai menyatakan masuk Islam? Itu yang pertama kali. Juga ini mohon disampaikan kepada Dinda Priska supaya menjelaskan. Mudah-mudahan penjelasannya menambah keyakinan saya dan juga mungkin hadirin sekalian. Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama kali membuat saya menerima Islam, ya tentu saja Quran. Ya, namanya agama, landasannya apa? Kalau nabinya sudah tidak ada, apa? Kitabnya. Pasti kitabnya kan yang harus kita pelajari kan. Jadi ketika sebuah agama landasannya ternyata satu sesuai dengan perkembangan zaman, kedua sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan ketiga terbukti itu pasti bukan karangan manusia. Terbukti itu pasti firman atau yang diturunkan dari yang menciptakan manusia. Tinggal ini yang kita cari buktinya. Di kitab saya yang dulu, saya sudah cari buktinya, ternyata ada ayat tidak asli. Berarti sudah pasti ini bukan murni firman Tuhan. Ketika saya mempelajari Quran, di Quran banyak sekali ayat-ayat, mungkin kurang lebih ada 1000 ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, Pak. Ya. Dan itu sudah 80% terbukti oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Sebut saja yang mana? Gunung, embriologi, geologi, botani dan segala macam yang berurusan dengan ilmu pengetahuan. Semuanya sudah terkonfirmasi. Berarti itu membuktikan bahwa itu bukan karangan seorang manusia. Kenapa? Karena ilmuwan zaman sekarang bisa membuat atau menulis segala sesuatu tentang ilmu pengetahuan, mereka pakai alat, Pak, yang canggih-canggih. Ada mikroskop, ada teleskop, ada alat selam, ada alat sonar, dan sebagainya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, alat apa yang beliau punya? Yang dipegang mungkin cuma tongkat dan pedang. Jadi nggak mungkin ayat-ayat itu karangan seorang Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, bisa kan begini Pak. Kalau misalnya sebuah kitab sesuai dengan ilmu pengetahuan, tapi tidak mengajarkan kesetaraan, bisa jadi kan Pak. Tapi mengajarkan suatu bangsa lebih utama atau lebih tinggi dari bangsa lain. Itu kan bisa juga. Ketika saya mempelajari Quran dan juga mempelajari hadis-hadis, ternyata di dalam Islam tidak pandang yang namanya suku dan ras, Pak. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan suku dan ras yang berbeda-beda, tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk saling berkasih sayang. Ya. Juga yang paling membuat saya berkesan di dalam Islam adalah Islam tidak kenal rasis, Pak. Islam tidak kenal diskriminasi.
Islam tidak kenal suku lain lebih baik dari suku yang lain. Bahkan kalau kita membaca hadis ketika Nabi Muhammad SAW haji wada, ya, khutbah terakhir Nabi, apa dikatakan? Seorang Arab atau orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab ini siapa? Apakah cuma bangsa Yahudi? Apakah cuma bangsa yang lain, misalnya bangsa Afrika gitu? Kan enggak. Berarti non-Arab ini kan semua orang selain Arab gitu. Bisa yang matanya sipit, yang matanya belok, yang rambut keriting, yang rambut lurus, kulit merah, kulit putih. Jadi artinya semua orang selain Arab. Orang yang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka apa? Yang bertakwa. Jadi tidak ada yang lebih baik di mata Allah SWT kecuali orang yang bertakwa. Itu yang membuat saya berpikir bahwa berarti kalau begitu Islam adalah agama untuk semua manusia, bukan untuk sekelompok orang tertentu, gitu. Ya, begitu yang saya bisa jawab, Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Oke, Koko ini yang pilih, kayaknya saya bingung dari tadi banyak banget nih. Kok Doni aja yang pilih. Silakan. Nggak Dari tahu. awal. Tadi dari Dari tadi, bapak-bapak, Bapak sekarang dari sekarang. ibu-ibu. Silakan dipilih mana. Tadi kayaknya dari sebelah sana dulu tuh. Tuh orang. Nggak yang tahu mana yang berarti, mana. Kok? Silakan maju, silakan maju. Yang Ibu yang di pilar, ya dari tadi soalnya paling datang, Kok. Itu atau yang ya, mana? kayaknya sebelah sana tadi yang angkatan. Siap. Silakan. Boleh izin sebentar. Disebutkan nama dan dari mana, Bu, ya, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Terima kasih ke Dondi, akhirnya ketemu lagi di sini. Nama saya Rina Hana, nama Muslim saya Rina Hana. Saya berasal dari Katolik. Oh, Masya Allah. Yes. Tahun berapa? Desember ini, bulan depan saya 1 tahun. Masya Allah. Berarti baru 1 tahun mualaf ya. Alhamdulillah. Silakan. Subhanallah, Allah mengizinkan saya. Akhirnya saya kembali kepada fitrah saya. Alhamdulillah. Saya juga baru pulang dari umroh, Kodondi. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah mengizinkan saya dan Allah memudahkan semuanya sampai saya bisa menjamah Ka'bah. Alhamdulillah. Begitu gampangnya. Dan saya juga mendapatkan hadiah dari Allah melewati orang lain berupa sajadah. Masya Allah. Dan di mana dari sajadah itu pertama kali saya mendapatkan hidayah yang Allah berikan kepada saya. Sebelum saya menjadi mualaf, saya melihat sajadah itu saya nangis. Itu yang saya rasakan. Allah memberikan hidayah begitu besar kepada saya, dan pada saat saya melihat sajadah itu saya nangis, dan dalam hati saya sudah mantap bahwa sajadah itu diperuntukkan untuk saya. Masya Allah. Subhanallah, akhirnya saya menetapkan awal Desember sebelum Natal. Oh, Saya tanggal berapa? 24? Awal Desember, enggak, bukan itu. Kirain tanggal 24. Awal Desember, Awal yang dimana kalau misalnya Nasrani, terutama Katolik, dan sebelumnya saya aktif di paduan suara di gereja. Oh, mantan penyanyi kur berarti nih, ya, Masya Allah. Ya, tapi balik lagi, oke, intinya seperti tadi Kondodi katakan, terutama di Alkitab dan di Katolik, tidak dinyatakan bahwa ada beberapa ayat yang asli, betul ya kok? Oke, saya sebagai umat Katolik yang dari awal dari keluarga Katolik, terus terang kami tidak seperti umat Kristen yang betul-betul mengenal lebih dalam mengenai Alkitab. Betul ya kok? Yeah. Beda dengan Kristen yang betul-betul mengupas ayat-ayat di Alkitab. Tapi kalau Katolik tidak. Jadi sebelum Kondoni mengatakan bahwa ada ayat yang dalam tata ditulisnya itu tidak asli, terus terang kami tidak tahu. Ya. Saya juga terus terang tidak tahu, dan saya baru tahu setelah Kondoni terangkan. Pertanyaan saya agak dalam nih sebetulnya, Kondoni. Kita sebagai umat Katolik sebelumnya itu semuanya kan dari Vatikan, betul? Dari Paus, oke? Dan sudah pasti mereka tahu bahwa itu ada kata-kata yang memang tidak asli. Pertanyaan saya,
kenapa sampai detik ini itu masih berlaku dan tidak dinyatakan. Nah, saya sekarang karena saya tahu aslinya, saya merasa kasihan kepada teman-teman saya, kepada umat kita yang berseberangan, karena merasa seperti dibohongi. Betul kok Dondi? Itu memang, ya, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Tetapi sebetulnya kalau memang betul-betul di kitab itu dinyatakan bahwa ayat itu tidak asli, berarti palsu. Kenapa sampai sekarang masih berlaku? Itu pertanyaan. Baik. Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Jadi gini, buat Kristen, kekristenan. Dalam hal ini yang disebut kekristenan itu ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks dan lain sebagainya. Banyak denominasi di dalam Kristen. Denominasi di dalam Kristen ini sekarang baru kira-kira hampir 60.000 denominasi. Baru ya. Belum 200.000, Bu. Yang golongan Kristen ini memang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah Trinitarian, yang percaya dengan Trinitas. Yang kedua adalah Unitarian, yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yang ketiga adalah Oneness, yang menganggap bahwa Bapa dan Yesus itu adalah satu pribadi. Kalau ditanya, mengapa masih berlaku? Buat kalangan mereka yang memang dari kalangan yang konservatif, artinya yang menampilkan atau menyajikan apa adanya, ini sebenarnya boleh dikatakan adalah satu kelompok sendiri. Nanti ada kelompok lagi kekristenan yang tidak mau menampilkan ayat yang dulunya nggak ada. Gitu. Jadi kelompok Kristen sendiri dengan kitabnya mereka punya versi masing-masing. Kita bisa bagi menjadi dua kelompok utama. Kelompok yang pertama, mereka ada konservatif, ada yang disebut dengan kritik teks. Kritik teks itu artinya kalau ada ayat yang tidak ada di manuskrip yang tua, mereka tidak mau masukkan. Ya, ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok-kelompok Kristen yang mereka dipisahkan berdasarkan jumlah-jumlah suratnya. Kalau ini hanya ayat tidak asli. Tapi kalau ada kitab-kitab yang jumlah suratnya berbeda gimana? Ya, saya tunjukkan. Ini kitabnya orang Kristen Protestan. 66 surat. Saya pakai bahasa surat lah supaya Bapak Ibu nggak asing gitu ya. Kalau saya pakai kitab atau buku nanti Bapak bingung mikir buku atau kitab bedanya apa gitu. Saya sebut di dalam satu kitab ini ada 66 surat. Quran kita berapa surat, Bu? Berapa, Bu? 114. 114 di Indonesia ya, Bu ya. Di Maroko berapa, Bu? Sama. Di Cina berapa, Bu? Sama. Di Amerika berapa? Sama. Semua sama ya, Pak ya. Mau dimanapun jumlah suratnya sama. Jumlah ayatnya sama nggak, Pak? Sama. Cuman yang berbeda sistem penomoran ayatnya, ya kan? Yang berbeda lagi apanya, Bu? Dari Quran-Quran di seluruh dunia. Variasi bacaan, ya, atau yang namanya qiraah sabah. Hanya berbeda cara membacanya. Sama seperti halnya ada orang ngomong, katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu ya. Benar nggak, Bu? Oh, itu fitnah katanya gitu. Jadi itu hanya lidah, masalah lidah orang ya. Sekarang saya tunjukkan. Ini kitabnya orang Kristen Protestan, 66 surat. Ya, segini nih ya. Yang ini punya Kristen Katolik. Ya, ini memang jauh lebih tebal karena ada tafsir atau catatan kaki. Ini isinya 73 surat. Betul, Bu? 73 surat? Oh, malah nggak tahu. Di sini ada 7 kitab yang ditolak oleh Kristen Protestan. Ya, di sini 73, di sini 66. 7 kitab yang ditolak itu namanya kitab-kitab Deuterokanonika. Dianggapnya bukan firman Tuhan oleh orang Protestan. Makanya ditolak, ya. Jadi 66 surat, 73 surat. Udah selesai belum, Bu? Udah selesai belum, Pak? Belum. Masih ada lagi. Ini kitabnya orang Kristen Ortodoks. 78 surat. Ya. Ini Kristen Ethiopia. 81 surat.
Jadi ada 66, 73, 78, 81. Jadi ortodok menolak 3 surat dari Ethiopia, Katolik menolak 5 dari ortodoks, kemudian Protestan menolak 7 dari Katolik. Jumlah suratnya beda-beda. Kan pertanyaan saya, yang mana yang bukan firman Tuhan? Kan begitu. Jadi tadi saya bilang ada 2 kelompok ya. Ada kelompok pertama berdasarkan penampilan dari ayat itu ditampilkan atau tidak. Yang kedua berdasarkan jumlah suratnya. Ini juga berbeda. Jadi berarti kalau begini, konsep yang disebut dengan firman menjadi kitab, berarti kan urusannya belum selesai nih kalau begini. Urusan jumlah suratnya belum selesai, urusan jumlah ayatnya juga belum selesai gitu. Ya. Juga di dalam Kristen, konsep firman menjadi manusia, menjadi Yesus, kan juga belum selesai. Ada yang Trinitarian menyembah Yesus, ada yang Unitarian tidak menyembah Yesus, ada yang Oneness tidak percaya Trinitas tapi menganggap Yesus tetap satu pribadi dengan Bapa. Ya. Jadi konsep menjadi kitab belum selesai urusannya karena banyak kelompok yang berbeda. Konsep firman menjadi manusia juga belum selesai karena Kristen ada 3 kelompok utama. Gitu ya. Pernah beberapa orang banyak yang datang ke tempat saya, biasanya dari kalangan wanita. Ketika saya suruh baca ini, ada kata-kata karenanya ayat ini pasti tidak asli. Macam-macam reaksinya. Ada yang setelah itu nggak lama langsung bersahadat. Ada yang begitu baca ditutup dia nangis. Nangisnya lama loh. Nangisnya lama. Saya tanya, kok kamu nangis kenapa? Jadi selama ini saya dibohongin sama gereja ya. Bukan saya yang ngomong ya. Kamu sendiri yang ngomong. Saya cuma mendapatkan kitab yang memang ada catatan kakinya. Dan rata-rata kalau tadi Ibu bilang tidak semua orang tahu masalah ini, memang 95% bahkan lebih tidak tahu dengan kitab mereka yang seperti ini gitu. Terus Pori dapat dari mana tuh kitabnya? Ada deh gitu. Ya. Di Android sekarang sudah ada yang ada catatan seperti ini ya. Bisa dibuka di aplikasi namanya Tafsiran. Nanti boleh dicek, boleh di-download, boleh dibelajarin. Kalau saya lebih suka yang fisik begini. Jadi kalau fisik begini kan enak, kalau saya debat sama pendeta saya sambil pegang-pegang begini kan. Suruh dia ngelihat ini kitab apa gitu. Kurang lebih gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Masya Allah. Izin kok. Mas ini ada dari sahabat Tuli yang mau mengajukan pertanyaan. Oh iya, silakan. Oke. Siap ya. Nanti teteh yang menerjemahkan berarti ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin bertanya kepada Ustadz, apakah saya salah karena dulu saya memiliki teman dan dia merupakan orang Kristen, sedangkan saya orang Islam. Waktu itu saya mau sholat. Waktu itu kondisinya lagi berpuasa juga, terus dia ingin ikut puasa dan ikut sholat, itu saya harusnya seperti apa? Terima kasih. Yang ikut sholat ikut puasa tuh teman Kristennya. Iya, betul. Oh ya nggak apa-apa, biarin aja. Ajak aja sekalian syahadat. Masya Allah. Memang ada ya orang-orang Kristen yang juga mungkin karena hatinya, sebenarnya mereka juga hatinya seorang Muslim. Saya pernah dulu bekerja di sebuah perusahaan, atasan langsung saya, presiden direkturnya, setiap bulan Ramadan dia ikut puasa 1 bulan penuh. Bener ya. Jadi ya tapi kita tidak bisa gimana ya. Saya mau ngajak dia masuk Islamin dia bos saya, ntar takutnya dia sangka apa gitu kan. Tapi hatinya dia saya bisa ngelihat hatinya dia itu seorang Muslim. Puasa sebulan penuh. Nanti ada setiap acara apa dia ngasih donasi itu paling besar gitu. Hatinya baik. Orangnya baik. Jadi saya katakan banyak orang Kristen yang baik. Banyak, tetapi banyak tidak sadar menyembah Tuhan yang menurut kita salah, gitu ya. Silakan yang lain. Tadi masih ini. Izin kok sebentar kok. Kita serahkan dulu hadiah. Oh iya, silakan. Baik, ditahan dulu, Masya Allah semangatnya. Boleh dijeda dulu, takbir. Allahu Akbar. Izin kok, tahan dulu sebentar. Sebagai tahadus binikmat, begitu besarnya nikmat hidayah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan beberapa saudara kita harus berjuang mendapatkannya. Kembali kami tawarkan atau kami sediakan ladang amal, Bu ya. Insya Allah dari tim panitia akan menyebarkan sunduknya
Ini untuk program-program pendukung dakwah di tabungan surga, kemudian juga untuk infak cetak hufaz ya. Kepada panitia sambil jeda istirahat dulu kok, silakan minum dulu kok. Masya Allah. Karena banyak sekali yang mau bertanya dan insya Allah nanti dilanjut ada penanya dari Sukabumi kok, yang jauh-jauh dari Sukabumi ya. Sambil sunuknya diedarkan oleh panitia. Dari Sukabumi tadi mana dari Sukabumi? Saya dapat info dari panitia, katanya ada dari Sukabumi datang ya. Oh, Ibu dari Sukabumi. Langsung dari Sukabumi, Bu. Berangkat. Siap ya. Baik, sebentar. Izin Ibu estafet ke belakang. Nanti teteh itu nanya. Siap. Assalamualaikum Ustadz, saya Mira Salam. dari Kota Sukabumi. Sengaja kesini pengen ikut kajian Ustadz. Masya Allah. Saya udah pakai topi begini aja masih dipanggil Ustadz ya, bukan Ustadz. Oh, Jangan Ustadz. mohon maaf. Kodon dia aja. Silakan. Oke, baik. Kok saya mau bertanya, kalau misalkan orang Kristen itu kayaknya dananya itu tidak terbatas ya, banyak sekali untuk mengkristenisasi itu ya. Iya. Itu dananya dari mana? Yang kedua, saya mau bertanya, apakah ada kalau misalkan Ustadz ini kan mungkin sebelumnya tahu Bible apa segala macam, apa ada dari ajaran agama Kristen itu yang bisa diterapkan di agama Islam gitu? Kristen diterapkan dalam agama Islam. Kebaikannya atau misalkan Kebaikannya. Iya. Baik. Terima Ya, kasih tadi kalau banyak. ditanya dananya dari mana, ya. Iya. Gini. Negara Italia tahu ya, Italia. Beberapa tahun yang lalu itu setiap warga negaranya penghasilannya dipotong. Untuk siapa? Untuk Vatikan. Vatikan kan adanya di Italia. Vatikan itu kan negara di dalam negara Italia. Ya. Jadi setiap warga negara Italia dananya dipotong untuk Vatikan. Vatikan kasih ke siapa? Macam-macam ya. Untuk kelancaran misi mereka. Termasuk mengirimkan ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Itu salah satu sumbernya ya. Itu kalau yang Katolik. Kalau yang Protestan macam-macam, bisa dari Belanda, bisa dari Amerika dan sebagainya. Pertama itu. Yang kedua, setiap bulan Bapak Ibu bayar zakat nggak? Setiap bulan? Hah? Nggak setiap bulan. Setiap tahun ya. Berapa persen Bu? 2,5%. Mereka di dalam kekristenan memang tidak semua gereja, tapi banyak gereja yang memungut perpuluhan. Pernah dengar Bu perpuluhan? Tahu perpuluhan? Itu seperti zakatnya kita. Berapa persen Bu? 10%. Namanya aja persepuluhan. Jadi 10% setiap bulan. Mau Bu 10% tiap bulan? Pak, mau Pak 10% tiap bulan? Ya, dulu saya waktu masih jadi orang Kristen gaji 200.000. 10% berapa Bu? 20.000. Ah kecil Bu ya, kecil 20.000 mah. Ketika gaji saya 2,5 juta, perpuluhan berapa? 250. Ya masih bisa lah ya. Kalau gaji saya udah 25 juta, perpuluhan saya berapa Bu? 2,5 juta. Ya masih bagaimana? Karena beriman masih bayar. Tapi ketika ibu saya masuk rumah sakit, waktu itu belum ada BPJS, yang harus penting kan ibu saya dulu kan. Saya telat bayar perpuluhan, besokannya ditelepon sama Pak Pendeta, Pak Doni sehat gitu. Ya itu sih mungkin tagihan pajeronya udah jatuh tempo, nggak tahu ya, mungkin ya. Kita nggak boleh suzon lah ya. Gitu Bu ya. Jadi dananya itu dari luar juga besar, dari dalam juga besar. Apa sebaiknya itu diterapkan juga di Islam nggak Pak? Nah begini. Islam sudah memberikan yang namanya zakat. Zakat itu besarnya 2,5%. Itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Pasti sudah diperhitungkan. Ya, 2,5%-nya mungkin sudah benar. Tetapi pelaksanaannya, nah pelaksanaan zakatnya itu sudah benar atau belum gitu. Kalau zakatnya, saya yakin Allah SWT tidak mungkin salah menentukan 2,5%-nya. Dan 2,5% kan tidak untuk semua profesi.
profesi-profesi tertentu ada yang 5%, juga ada yang 10%. Kan begitu. Kita kebanyakan 2,5% dilihat dari penghasilan dan harta kita sudah masuk syarat atau belum gitu. Itu angka hukum itu sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala pasti sudah betul, karena menurunkan adalah yang menciptakan kita. Tinggal bagaimana kita sudah menjalankan atau mengelola dengan baik atau belum gitu. Sekarang di Indonesia pegawai negeri dipotong nggak gajinya untuk zakat? Mungkin dipotong ya, mungkin, saya juga kurang tahu persis. Pegawai swasta yang Islam dipotong nggak zakat? Belum tentu ya. Makanya pelaksanaannya yang harus diperhatikan. Memang Indonesia bukan negara yang menjalankan syariat Islam. Untuk menjalankan syariat Islam tentunya harus banyak koordinasi dengan departemen-departemen. Tetapi yang jelas dengan zakat sebenarnya sudah bisa mengatasi yang namanya kemiskinan. Harusnya begitu. Tinggal bagaimana melaksanakannya. Tinggal bagaimana peran Baitul Mal mengelola zakat untuk kesejahteraan umat Islam. Itu ya sebenarnya begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak kok. Silakan yang lain. Itu. Mana lagi? Mana hostnya? Hostnya mana hostnya? Izin. Masya Allah. Afwan untuk seluruh jamaah yang masih ingin bertanya, qadarullah, waktu juga yang membatasi kita kok. Sesuai rundown kita tanya jawab hanya sampai Bukan di salah saya ya. 17, 18 ya. Masya Allah. Insya Allah semoga Allah rizkikan kajian selanjutnya ya kok. Tuh orang minta satu boleh nggak? Sini belum, sini udah minta satu lagi. Sebentar ya, saya pastikan ke panitia. Sebentar. Tergantung host ini. Tadi ada satu kelas, kamu kata. Baik. Satu aja katanya kok. Karena kita sudah di rundown lebih. Izin dari Ikhwan ya Bu ya, karena tadi udah dari Ibu. Izin tadi Ini Afwan saya tadi hadiah. ini ibu ini mukanya memelas banget kayaknya. Melas banget. Tapi kalah melas sama ibu-ibu ya. Saya patuh Gimana? sama Boleh guru. diserahkan Boleh. ke ibu-ibu boleh? Oh nggak mau, waduh nggak mau gimana? Boleh, Berarti, boleh. Baik. berarti waktunya emang kurang ini. Iya berarti kurang ya? banget kok. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Tuh, yang tadi di belakang tuh. Ini nih. Nah itu, yang mukanya memelas kayaknya mendesak nih pertanyaan ini. Mudah-mudahan pertanyaan bisa mewakili semua yang di sini ya. Singkat aja Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kenalkan saya Mega. Ntar kok, istirahat nafas dulu. Kok salah satu rekan saya ada yang punya misi, tetapi dia tidak mengakui kok. Nah, tahun lalu itu dia sering ngajakin saya, dimulai dari mau nggak kamu menikah dengan saya, tetapi harus masuk Kristen. Terus dia juga bilang seperti ini kok, kamu nggak usah takut karena di gerejanya itu banyak sekali orang yang sudah masuk Kristen tapi di kesehariannya tuh masih seperti orang Muslim karena takut dengan keluarganya. Nah, kok pertanyaannya, langkah selanjutnya yang harus saya lakukan setelah saya mendalami untuk keimanan saya dan membentengi diri saya, apakah sayanya harus diam saja melihat rekan kerja saya ini atau mensyiarkan kebenaran kepada dia? Lalu apakah saya berdosa dan melanggar aturan apabila saya mensyiarkan Islam ke rekan kerja saya yang punya misi ini? Terima kasih. Baik. Ya, ini berarti masalahnya masalah yang kadang-kadang pelik ya. Apa namanya? Kalau udah bicara masalah cinta ini kan kadang-kadang gimana gitu ya. Iman bisa disingkirin gitu kan. Kalau teteh ini kan berarti kan teteh juga diberikan syiar Kristen sama orang itu. Iya kan? Bahkan dijanjikan kalau udah masuk Kristen pun sekalipun orang itu masih bisa berpenampilan seperti Muslim, bahkan juga tidak perlu mengganti keterangan agama di KTP. Betul kan? Masih ada yang begitu ya. Jadi orang-orang Kristen ketika mereka berhasil membawa orang Islam masuk Kristen, mereka bilang tidak perlu ganti keterangan agama di KTP. Yang penting perilaku dan ibadah dan iman mereka Kristen.
Terus kemudian pertanyaannya, apakah boleh saya mensiarkan agama Islam? Kalau teteh tadi diberikan syiar Kristen, teteh boleh syiar Islam kembali ke dia. Kenapa nggak boleh? Ya, jadi memberitakan juga Islam kepada dia. Sekarang sudah jelas bahwa di dalam agama mereka, agama Kristen, agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya melarang pernikahan beda agama. Bahkan dari kitab mereka, kan tadi saya sudah jelaskan. Jadi di dalam agama pun tidak boleh nikah beda agama, negara juga melarang nikah beda agama. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Ya, kalau di Quran, teteh mau catat boleh. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Kalau di Kristen kitabnya yang melarang 2 Korintus 6 ayat 14. Teteh kasih aja ke temennya. Coba baca 2 Korintus 6:14, baca tafsirnya. Boleh nggak kamu menikah dengan orang beda agama? Gituin aja teh. Ya, mudah-mudahan ada pertanyaan. Gitu? Siap, Masya Allah. Sekali lagi mohon maaf, bukan tidak ingin memfasilitasi kok. Tapi kalau masih ada yang penasaran banget, boleh gabung di kajian selanjutnya kok. Di Masjid Abu Bakar Asy-Siddiq ya, pukul 20 sampai dengan 20.22 di Geria Cempaka Arum. Sebelum kita tutup dengan closing statement dan doa oleh guru kita Koh Donditan, izin saya menyampaikan pengumuman ya yang sedikit terlewat tadi untuk sahabat istimewa guru ngaji kok. Ternyata Masya Allah ada yang berjuang sampai ke tempat ini tuh harus melewati banjir dulu, harus melewati macet dulu, Masya Allah. Nah untuk Bu Nur Khotijah, Ibu Dewi Lasmanawati, kemudian Ibu Imas Yuningsi dan Ibu Alimatur Rohmah. Di sini juga ada not anaknya Pak Danu, sahabat istimewa dari guru ngaji. Mohon berkenan untuk tidak pulang terlebih dahulu. Nanti selepas acara, amanah dari para donatur akan kita sampaikan. Selanjutnya izin closing statement dan doa penutup kok. Fadol. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya hanya ingin membagikan perasaan saya ketika saya masuk Islam pertama kali. Ya, ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya merasa menjadi orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Kenapa? Karena saya diberikan iman Islam, yaitu iman orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta, hanya kepada satu penguasa atau satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur saya tidak harus menyembah manusia lagi waktu itu gitu. Jadi itu adalah nikmat yang paling besar yang saya rasakan. Saya bisa menjadi orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Orang yang baru dapat lotre itu kalah perasaan sama saya. Ya, jadi saya juga mengajak Bapak Ibu yang sudah Muslim dari keluarga Muslim, tetap kita jaga iman Islam kita. Tetap kita pegang erat iman Islam kita. Jangan sampai kita gadaikan iman Islam kita hanya untuk kenikmatan dunia yang sementara. Ya, sangat-sangat tidak sentara gitu. Ya, jadi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah, mudah-mudahan kita semuanya mati dengan husnul khotimah. Dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir kita juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari api dan azab neraka. Amin ya Allah. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.